Perkenalkan, nama saya Cerina Miskai. Saya dari kelas E3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencegahan virus dan pengobatan virus. Nah, poin pertama, pencegahan virus. Pencegahan virus bertujuan untuk meminimalkan risiko infeksi dan penyebarannya. Langkah-langkahnya meliputi A. Pola hidup bersih dan sehat. Cuci tangan secara rutin dengan sabun dengan air mengalir. Gunakan masker terutama di tempat umum atau saat sakit. Kebersihan lingkungan. Rutin membersihkan dan mendisinfeksi permukaan yang sering disentuh. D. Vaksinasi. Vaksinasi memberikan kekebalan tubuh spesifik terhadap virus tertentu, seperti vaksin COVID-19, influenza, atau hepatitis C. Menjaga daya tahan tubuh. Konsumsi makanan bergizi seimbang, sayur, buah-buahan, protein, rutin berolahraga dan beristirahat cukup. Kelola stres untuk mendukung sistem kekebalan tubuh. Berikutnya, hindari kontak dengan penyebaran virus. Jaga jarak dari orang yang sakit atau menunjukkan gejala. Hindari menyentuh wajah seperti mata, hidung, mulut dengan tangan yang belum dicuci. Berikutnya, edukasi dan kesadaran masyarakat, sosialisasi tentang cara penyebaran virus dan langkah-langkah pencegahannya. Cara pencegahannya mendorong kesadaran untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan jika mengalami gejala infeksi. Yang kedua ada pengobatan virus. Pengobatan virus bergantung pada jenis virus dan tingkat keparahan infeksinya. Beberapa langkah umum adalah A. Obat antivirus. Beberapa virus dapat diobati dengan obat antivirus, seperti oseltamivir untuk influenza atau untuk herpes. Tidak semua infeksi virus memerlukan antivirus. Misalnya, sebagian besar kasus pilek disebabkan oleh rhinovirus dan sembuh sendiri. Yang berikutnya ada terapi simptomatik, mengatasi gejala untuk meningkatkan kenyamanan pasien. Obat penurun demam, paracetamol, obat pereda nyeri, atau cairan untuk mencegah dehidrasi. Dan berikutnya ada istirahat dan pemulihan, memberikan waktu tubuh untuk melawan infeksi secara alami dengan memperbanyak istirahat. Berikutnya ada perawatan di rumah sakit. Kasus berat seperti akibat COVID-19 mungkin memerlukan oksigen atau perawatan intensif. Vaksin virus terbagi menjadi dua bagian. Pertama ada vaksin virus mati atau inactivated vaccine. Vaksin virus mati dibuat dari virus yang telah dimatikan atau dinonaktifkan menggunakan bahan kimia, misalnya formalin, atau metode fisik seperti pemanasan. Virus dalam vaksin ini tidak dapat berkembang baik di dalam tubuh, tetapi masih dapat merangsang sistem kekebalan. Contohnya vaksin polio inaktif, vaksin rabies, dan vaksin hepatitis A. Kelebihan dari virus mati adalah aman karena virusnya mati, tidak ada risiko infeksi atau penyakit dari vaksin tersebut bahkan bagi orang dengan sistem imun lemah. Berikutnya ada respon imun lebih lemah, memerlukan beberapa dosis untuk menciptakan dan mempertahankan kekebalan. Yang kedua ada vaksin virus hidup. Vaksin ini dibuat dari virus hidup yang dilemahkan sehingga tidak menyebabkan penyakit pada individu sehat, tetapi masih cukup kuat untuk merangsang respon imun tubuh. Contohnya vaksin MMR, campak, gondok, rubella, vaksin varicella, atau cacar air. Kelebihan dari vaksin virus hidup adalah respon imun kuat dan tahan lama. Biasanya hanya memerlukan 1 atau 2 dosis untuk memberikan perlindungan jangka panjang
untuk menirukan jangka panjang. Meniru infeksi alami. Sistem imun dapat mengenali virus dengan lebih baik karena virusnya masih hidup. Kelemahan dari vaksin virus hidup yaitu risiko infeksi kecil. Pada orang dengan sistem kekebalan lemah, virus dan dilemahkan dapat kembali aktif dan menyebabkan penyakit. Interferon bekerja secara alami dengan meningkatkan respon kekebalan tubuh tetapi memiliki efek samping yang signifikan dan biaya yang tinggi. Kombinasi antivirus secara spesifik menyerang siklus hidup virus namun rentan terhadap masalah resistensi dan efek samping. Kedua metode ini sering digunakan bersama atau sesuai dengan jenis infeksi yang dihadapi. Pilihan dari interferon adalah efektif melawan berbagai virus. Interferon memiliki efek antivirus yang luas dengan cara menghambat replikasi virus, meningkatkan respon imun. Interferon dapat memperkuat aktivitas sistem imun dalam melawan infeksi. Yang kedua ada kemoterapi antivirus. Kemoterapi antivirus adalah penggunaan obat-obatan yang dirancang untuk menghambat replikasi virus di dalam tubuh. Obat ini bekerja dengan menyerang berbagai tahap siklus hidup virus seperti peningkatan virus ke sel, replikasi materi genetik, atau pelepasan virus dari sel yang terinfeksi. Sering digunakan bersama atau sesuai dengan jenis infeksi yang dihadapi. Demikianlah penjelasan saya tentang pencegahan virus dan pengobatan virus. Sekian dan terima kasih. Bye-bye. Dadah.